Assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam, Bu Lilis. Bagaimana Pak Adit? Kabarnya bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Lilis. Alhamdulillah. Baik Pak Adit, sesuai dengan yang kita bicarakan tempo hari ya Pak Adit. Hari ini kita akan melakukan praobservasi. Sebelum saya masuk ke kelas Pak Adit untuk melakukan kegiatan observasi kelas. Silakan Bu Lilis, dengan senang hati. Baik. Oke, sebelumnya sudah disiapkan ya RPP-nya ya Pak Adit ya? Alhamdulillah sudah, Bu Lilis, sudah ada. Baik. Izin saya tanya-tanya ya Pak Adit ya. Silakan Bu Lilis. Pak Adit, untuk kegiatan observasi besok di kelas itu, Pak Adit kan sudah persiapkan RPP. Jadi, apa tujuan pembelajaran yang akan Pak Adit capai dalam kegiatan besok Pak Adit? Baik, tujuan pembelajaran itu mengenal tempat wisata. Ya, karena di kelas 2 saat ini menggunakan buku tematik yang tema 7 yaitu kebersamaan, dan ada subtema 4 yaitu kebersamaan di tempat wisata. Salah satunya nanti akan diajarkan yaitu tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah. Dan juga diintegrasikan dengan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu materi kata sapaan. Bagaimana mereka bisa memahami kata sapaan yang ada di tempat wisata, salah satunya di Taman Mini. Memahami kata sapaan di tempat wisata. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Betul. Melalui kegiatan apa Pak Adit nanti? Untuk kegiatan nanti itu kami akan melakukan kegiatan diferensiasi secara proses. Oh, baik. Ya. Kemudian nih Pak Adit, untuk mencapai dari tujuan pembelajaran tersebut, apa area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Adit? Baik. Untuk area pengembangan, saya ingin memfasilitasi peserta didik dengan lingkungan kelas yang nyaman. Salah satunya memberikan fasilitas peserta didik dengan kegiatan-kegiatan berkarya yang menghasilkan suatu produk. Nantinya akan diterapkan pada saat observasi nanti. Oke, baik. Memfasilitasi peserta didik agar berkarya. Karyanya seperti apa Pak Adit? Nanti karyanya sebuah poster Uh-huh. berisi sebuah foto tempat-tempat wisata, misalkan museum transportasi, museum komodo, museum yang ada di Taman Mini. Jadi nanti setelah itu ada beberapa maskot atau kayak karakter, berbentuk karakter itu ada sebuah kalimat sapaan. Jadi nanti anak-anak bisa mengekspresikan kata sapaan yang ada di Taman Mini tersebut. Oke, baik. Nah, tadi kan Pak Adit itu pengembangannya adalah memfasilitasi kenyamanan ya peserta didik. Caranya bagaimana nih Pak Adit? Di dalam kelas itu bagaimana? Nah, berkaitan dengan cara bagaimana di kelas, itu nanti kami akan ada diskusi. Nah, ini termasuk ke dalam metode pembelajaran nanti diskusi. Siapa yang udah pernah ke Taman Mini, pasti mereka kan sudah menjawab, ada yang belum, mungkin ada yang sudah gitu. Pernah ke Taman Mini, nanti ke tempat apa gitu. Ya, tanya jawab gitu ya Pak Adit. Ya, betul. Setelah itu nanti ada praktik juga. Nah, praktiknya itu kita menghubungkan mata pelajaran tadi bahasa Indonesia, yaitu kalimat sapaan. Nah, untuk kalimat sapaan misalkan, hai Adi, kamu lagi mau kemana gitu. Aku lagi mau ke Taman Mini nih gitu. Oh, Taman Mini, mau ke museum apa gitu. Tapi kita akan lakukan sebuah praktik berupa kata sapaan yang ada di tempat wisata, salah satunya Taman Mini. Dan juga setelah itu kita akan ada presentasi hasil produknya Bu. Soalnya nantinya setelah peserta didik membuat suatu karya, peserta didik tidak hanya membuat tetapi mempresentasikan ini hasil karya tersebut. Seperti ini nanti kalimat sapanya seperti ini, di tempat museumnya seperti ini gitu. Ini nanti seperti apa kalimat sapaannya, mereka sudah paham bagaimana cara menggunakan kata sapaan dalam tempat wisata. Oke. Nah, untuk produk sendiri nih Pak Adit, kan tadi kan poster gitu ya, berbentuk poster. Seperti apa nih Pak Adit? Apa digambar atau bagaimana?
rencananya bagaimana? Untuk menyiapkan poster nanti rencananya mau membuat sebuah karton, jadi nanti satu karton itu untuk satu kelompok, dan nanti ketika satu karton itu kami akan membuatkan sebuah gambar atau foto museum, misalkan museum transportasi. Nanti museum transportasi itu ada pesawat, ada bus, ada suatu kendaraan. Nah, setelah itu nanti ada maskot yang karakter itu. Nah, nanti dihubungkan dengan ada sebuah diagram chat sama saya. Diagram chat itu seperti kita chattingan. Dan nanti ada kayak penghubungnya dengan karakter tersebut, sebuah kayak karakter kayak komik-komik itu. Jadi nanti hai, nanti ada balasannya lagi nih, kadang misalkan apa gitu. Berarti ada gambar ya, ada sebuah gambar yang sudah disiapkan oleh Pak Adit. Betul. Seperti misalnya museum transportasi tadi gitu ya. Pak Adit menyiapkan berapa ini nih Pak? Berarti sesuai dengan kelompok atau bagaimana gambar itu? Menyiapkannya sesuai kelompok. Nanti temanya sesuai dengan kelompok gitu. Ya, betul. Oke. Nanti akan dibuatkan 4 kelompok. Buat 4 kelompok. Oke. Terus strateginya bagaimana? Kan ada 4 kelompok dengan tema yang berbeda. Terus Pak Adit bagaimana? Membagikannya bagaimana nih? Mereka itu biar suka dengan tema tersebut. Oke, nanti kita akan memilih dari kelompok yang paling rapi. Nanti biasanya mereka berlomba. Nah, dari kelompok tersebut mereka memilih mana tema yang akan mereka angkat. Misalkan mereka mau ambil di museum keong emas, itu bukan museum keong emas, itu yang wahana keong emas. Nanti mereka ambil tuh dari poster sama bahan-bahan yang akan mereka gunakan gitu. Nanti setelah itu kelompok yang lain lagi gitu. Tapi biasanya kalau misalkan sebuah pembelajaran, kita akan bertanya, ini kelompoknya mau tetap yang seperti tempat duduk ini atau mau dibentuk lagi gitu. Oh gitu. Nanti kita lihat di saat observasi bagaimana. Misalkan Iya. anak-anaknya mau tetap tempat duduknya kelompok itu ya berarti Tidak dirubah. tidak dirubah. Tapi kalau misalkan mau dirubah ya kita ajak lagi ya, nanti kita lihat bagaimana yang ada di lapangan. Baik, tadi saya menarik sekali nih Pak Adit dengan anak-anak memilih sendiri tadi ya, dengan diberikan pilihan beberapa poster, terus kemudian memilih sendiri begitu ya, kelompok yang paling rapi. Kemudian kelompok tadi juga memilih ya anak-anak untuk apakah sudah sesuai dengan kelompok yang mereka inginkan atau boleh dirubah gitu ya Pak Adit. Baik, itu kayaknya menarik sekali ya yang akan nanti observasi saya di kelas. Nah, kemudian selain itu Pak Adit, ada strategi lain nggak yang akan Pak Adit sampaikan nanti kepada anak-anak di kelas? Untuk strategi lain itu mungkin ada tanya jawab antar kelompok. Tanya jawab, Antar kelompok, ketika kelompok tersebut presentasi, nanti kelompok yang lain bertanya. Oke, Ya, baik. gitu. Mungkin karena kelas 2 masih biasa, masih awal ya, jadi nanti kita belum tahu nih bagaimana observasinya gitu. Nanti kita tanya jawab, ada yang mau tanya gak buat kelompok ini gitu. Oke, baik. Berarti ada tanya jawab, ada presentasi. Apa sih Pak Adit tujuan anak-anak untuk presentasi kelompok tersebut? Oke, untuk tujuan presentasi tersebut selain anak-anak bisa membuat suatu produk, tetapi anak-anak itu yaitu mempresentasikan atau menjelaskan hasil produknya. Seperti kita sudah membuat suatu karya atau produk, lalu kita jualkan kepada orang, ini seperti ini bagus loh. Iya. Menampilkan produk, memperlihatkan kepada mereka ini loh produknya. Oke. Nah, terus untuk penilaiannya sendiri nih Pak Adit, penilaian untuk anak-anak ini kira-kira seperti apa untuk penilaian? Untuk penilaiannya itu menggunakan rubrik keterampilan. Rubrik keterampilan. Jadi, berarti itu salah satu strategi juga ya Pak Adit ya. Kenapa dipilih rubrik keterampilan Pak? Ya, karena ada beberapa poin, misalkan dari yang sangat bagus, dari yang biasa saja, sama yang kurang bagus. Nanti ada beberapa poin, misalkan kreativitas, kerjasama, dan juga hasil karyanya tersebut. Kapan nih Pak Adit nih untuk menilainya itu kapan? Untuk penilaiannya itu biasanya setelah
hasil karya sudah ada, jadi kita bisa nilai. Juga kan saat anak-anak sudah mulai bikin post tersebut, kita bisa nilai nih dari kreativitas seperti apa. Memang bukan kreativitas, kerjasama. Ya baik-baik. Nah, dinilai ada kerjasama. Seperti apa gitu, seperti ini. Itu yang kreativitas kita lihat hasilnya seperti ini. Gitu. Nanti mungkin kerjasama, kreativitas sama presentasi yang penting. Nah, ini presentasi outputnya. Baik. Berarti secara keseluruhan ya Pak Adit nanti akan keliling ya untuk Iya, menilai anak. betul. Nah, baik untuk umpan baliknya nih Pak Adit terakhir ya, umpan balik yang akan Pak Adit berikan kepada anak-anak ini seperti apa setelah kegiatan pembelajaran nanti untuk memfasilitasi kenyamanan nih, apa yang akan Pak Adit lakukan gitu? Pertama kita memberikan apresiasi bahwa mereka itu luar biasa kreatif. Juga kita bisa foto bersama sama guru. Kita suatu kebanggaan ya nanti ketika kita sudah memberikan kepada ayah bundanya terhadap hasil mereka, itu adalah suatu kebanggaan. Dan ayah bundanya melihat juga bahwasanya mereka itu kreatif, keren, bisa berkarya gitu. Dan juga kalau misalkan ada sedikit video presentasi itu lebih bagus juga. Nanti kita belum tahu ya seperti apa presentasinya. Iya, baik. Nah, baik, sepertinya memang sama sekalian ini bisa diberikan bintang prestasi bagi bintang prestasi. Bintang prestasi. Prestasi. Siapa nih Pak Adit? Pertama bagi 3 poster yang terbaik, Iya. sama yang 1 presentasi terbaik. Sepertinya ini menarik sekali nih kegiatan pembelajaran di kelas Pak Adit. Bismillah ya, besok saya akan observasi ke kelas Pak Adit. Semoga diberikan kelancaran, Amin Bu. kemudahan dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Adit juga Sama-sama, Bu. sudah meluangkan waktunya juga. Terus semoga lancar ya Pak Adit besok. Amin Ya. semoga lancar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman, lomba duduk rapi. Keprok diam 1. Diam. Terima kasih teman-teman yang sudah tertib hari ini. Kita buka pembelajaran hari ini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Puasa hari ini teman-teman? Tidak. Alhamdulillah, semoga dengan puasa yang teman-teman dapat menyehatkan teman-teman dan juga dapat melatih dari latihan berpuasa 1 hari. Oke teman-teman, hari ini siapa yang tidak masuk? Saya. Wah, Sentanu kenapa ya teman-teman? Ada yang tahu Sentanu? Sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan. Ini udah turun ya. Ya, Sentanu masih sakit teman-teman. Kita doakan Sentanu agar disehatkan, agar begitu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelum kita baca basmalah dulu terlebih dahulu. Oke, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang menjadi kapten hari ini untuk memimpin doa di depan. Silakan. Sudah siap kewajiban. Akan
Pewakilan. Oke, teman-teman kita sudah berdoa hari ini, semoga pembelajaran hari ini dapat kita pahami, semoga kita ditambah dan juga apa yang kita pelajari dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini masih ada yang ingat pembelajaran yang kemarin? Kita belajar apa? Belajar matematika transisi, Kinsa. Betul. Terus ada lagi yang tahu? Konsep pembagian. Konsep transisi. Terus untuk pelajaran tematik ada yang masih ingat? Pelajaran yang kemarin siapa yang masih ingat? Transisi itu matematika ya. Tematik. Kemarin kita mempelajari apa? Oh, itu Pak. Tematik Apa tuh 2B. konsep itu? Ke pasar malam. Oh, berwisata ke pasar malam. Siapa namanya? Najma tuh. Najma ada lagi teman-teman yang tahu? Cerita apa ya? Gajah sama tikus. Cerita gajah sama tikus. Betul sekali, itu ada percakapan gajah dan tikus. Percakapan dari gajah dan tikus. Oke teman-teman, baik semuanya. Farid akan memberikan tujuan pembelajaran hari ini. Insya Allah kita akan mempelajari sebuah mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini ada sebuah menuliskan kata sapaan dalam dongeng binatang fabel dengan tepat. Jadi nanti kita akan mempelajari bahasa Indonesia dengan materi kalimat sapaan di tempat wisata. Sudah paham dari pelajaran hari ini teman-teman? Sudah. Oke, kalau sudah paham, akan mempelajari bahasa Indonesia dengan menuliskan kalimat sapaan. Jadi nanti teman-teman membuka buku tematik 2G. Di sini siapa yang tidak mau buku 2G? Saya. Pak, mau ke toilet. Ya, silakan. Berarti semua membawa buku tematik 2G ya. Yuk, yang rapi adalah kelompok Hanin, Atta, Laras, dan Naraya. Silakan untuk membaca cerita berwisata Taman Mini. Berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah TMI, termasuk kegiatan wisata budaya. TMI ini merupakan gambaran dari keberagaman budaya bangsa Indonesia. Keragaman budaya itu dapat kita lihat pada sebuah daerah di sana. Di TMI ini terdapat 33 anjungan daerah, mulai dari anjungan daerah hingga anjungan daerah Papua. Kita dapat melihat rumah daerah. Selain anjungan daerah, terdapat juga tempat bermain untuk makan senang berlama-lama di Taman Mini Indonesia Indah. Oke, kita ucapkan apa untuk kelompok Hanin? Terima kasih kelompok Hanin. Oke. Ini dia adalah cerita berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah. Di sini teman-teman siapa yang pernah ke Taman Mini? Tangan. Pak Hanin, terus ada lagi Najma, Alula, terus Pinsa, Biu, Gagan. Lagi pernah ke Taman Mini. Atta, Siva, Afif. Itu semuanya Taman Mini ya. Kina sudah pernah ke Taman Mini. Rasid, siapa lagi ya? Pernah. Berapa fokus? Mendengar, melihat, fokus, Allah. Oke teman-teman, kita lihat tes berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah. Coba Farid mau tanya, Abdullah, di Taman Mini terdapat berapa anjungan daerah? Berapa anjungan? Coba, terdapat berapa anjungan daerah di Taman Mini? Di Taman Mini. Tahu. Coba Abdullah. 33. 33. Perhatikan bukunya Abdullah. Diperhatikan. Ada 33 anjungan daerah. Dan juga di Taman Mini itu terdapat sebuah museum, tempat buat rekreasi. Di sana banyak sekali tempat-tempat untuk kita berwisata.
Nah, teman-teman kita buka halaman 150 yuk. Halaman 150. Ada laras di sini. Kenapa nama laras paling populer? Nah, 150. Buka halaman 150. Oke, kalau sudah dibuka halaman 150, kita lihat di bagian ayo menulis. Sudah dilihat halaman 150? Apa? Sudah dilihat halaman 150? Oke, di bagian ayo menulis. Nah, teman-teman, di bagian 150 tadi sudah dilihat halaman 150. Nah, di bagian ayo menulis, Bang, apa yang kalian bacakan ya, ini masih berhubungan dengan materi kita, yaitu kalimat sapaan. Kalimat sapaan. Ayo menulis. Saat berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah, Laras berkenalan dengan teman-teman baru. Ketika berkenalan, mereka saling berseduh sapa. Jadi nanti teman-teman, kalian ada sebuah tugas kelompok. Nanti kalian akan ada sebuah tugas kelompok. Kelompoknya teman-teman mau seperti ini atau dirubah lagi? Dirubah. Kayak gini. Dirubah. Mau seperti ini atau dirubah? Coba siapa yang mau dirubah? Nah, yang dirubah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masih yang tetap seperti ini, coba tunjuk tangan. 1, 2. Nah sekarang teman-teman kita bikin 4 kelompok ya, bikin kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Nah sekarang teman-teman boleh ya, boleh cari teman-teman sekelas ayo. 1, 2, 3 jadi kelompoknya ada yang 4 orang, ada yang 6 orang. Aku sudah rapi ya. Oh masih tetap ya. Apa? Sudah ya. Awal sudah. Oke sekarang silakan duduk. Kelompok di sini. Yang 6 orang tetap di sini. Lagu aja Pak. Saya beli Pak. Saya beli Pak. Dapat saya tahu Pak. Kelompok ada berapa Pak? Ada yang 4 orang, sini ada yang 6 orang. Pak, saya 5 Pak. Pak, 4. Nah, Iya. dari yang kelompok yang rapi nanti kalian akan memberikan sebuah kita kartu. Kelompok yang rapi. Jangan pakai buku aku. Ya Pak. Silakan perwakilan 1 orang nanti kertas kartu. Ini gue ngomong ya. Enggak ada. Enggak ada perempuan. Perempuan cuma ada. Kalau saya dia ikut. Tidak boleh Bapak. Warnanya aktif aja kan dia kan penulisnya. Selanjutnya kelompok yang rapi yaitu kelompok sekarang kita kelompok yang 2 dulu. Kelompok yang 2 ambil kunci urut 3. Di situ fix. Masih ada 2. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, teman-teman nanti Pak akan memberikan sebuah gambar yang dipotong-potong. Ini masih berkaitan dengan materi kata sapaan dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti tugas teman-teman adalah mungkin kalian mempunyai sebuah gambar. Nah ini gambar karakter. Nanti gambar karakter ini adalah yang mewakilkan materi dari kita. Ini ada sebuah
museum transportasi seperti ini museumnya. Museum transportasi ada semua mobil dan tempe ya teman-teman ya. Nanti masing-masing kelompok mendapatkan lab museum transportasi. Nah di sini nanti teman-teman tulis ya kalimat sapaan yang terdapat dalam percakapan yang sudah teman-teman Kita tulis. Kamu yang bagian nulis ya. Kamu bagian nulis itu ya. Kalau bisa teman-teman tambahin itu tahu teman-teman punya stiker halo. Halo, Belva. Halo. Oke, kelompoknya Haida. Hai. Halo. Nah, di sini ada sebuah pohon ini buat penambahan variasi ya. Ini kan ada pesawat karena museum transportasi. Boleh, nanti teman-teman yang punya stiker boleh ditambahin biar digabung. Oke? Nanti kita jangan 10 lewat 10 boleh menempelkan bagian gambar yang sudah kalian berikan pada kelompoknya masing-masing ya teman-teman ya. Oke, sekarang tadi model kelompok yang paling laki nanti ambil bagian gambar yang sudah ada di meja bagus. Teman-teman sekarang boleh gambarnya boleh ditempel. Nah, ini kelompok apa ya? Museum olahraga di sini silakan boleh ditempel. Kelompok apa? Kelompok teater. Kita kelompok pemuda Bang. Transportasi boleh dibayangkan yang bisa boleh ya. Ya, ini kelompok apa? Komodo. Museum Komodo silakan ditempel. Kelompok apa? Malah dipikir yang Kami dari kelompok Museum Komodo akan mempresentasikan hasil dari belajar kami. Di sini ada kata sapaan, Hai Mela dan Hai Yadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Museum Olahraga ingin mempresentasikan hasil karya. Di sini ada Alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah hampir selesai. Jadi hari ini kita akan refleksi ya teman-teman sebentar ya. Oke, jadi nanti yang lupa ditanyakan kepada teman-teman. Nah, di sini siapa yang tahu pelajaran hari ini apa yang kita pelajari teman-teman? membuat karya. Membuat karya. Karya itu Coba lagi dulu. membuat karya museum. Membuat karya museum. Terus berprestasi. Terus siapa lagi? Siapa yang tahu pelajaran hari ini apa yang kita pelajari? Siapa yang tahu? Menggambar. Kata Kinan menggambar, mewarnai. Apalagi pelajaran hari ini yang kita dapatkan. Jadi menempel. Terus berapa apa? Coba Afif. Apa? Pelajaran yang kita pelajari.
pelajaran hari ini? Nah, biasa aja terus. Biasa aja. Biasa aja berarti udah sering main komputer gambar. Nah, terus. Semangat. Tapi seru. Terus apa lagi? Asik. Tuh. Bagaimana rasanya ketika kalian bekerja sama? Kerja sama. Oke, teman-teman, baik, di sini kita telah melakukan pembelajaran mulai dari kerjasama, ya. Kita dari presentasi juga kita telah mengenalkan kalimat sapaan. Mungkin ada yang kalimat sapaan di tempat wisata, salah satunya di museum transportasi, di museum komodo, di museum olahraga, di museum teater, kemas. Itu kan berbeda-beda kan ya kalimat sapaan ya. Ada yang Hai Laras, ada yang sama Pak Yadi, ada yang Hai Mela, Hai Hadi, tuh. Hai Andi, assalamualaikum Marina, kamu suka ke museum olahraga ya? Hai, kamu Indo kan? Nah, itu adalah kalimat sapaan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang pelajaran hari ini yang kita telah dapatkan? Menggambar. Terus habis itu lagi menggambar dengan menempelkan kalimat sapaan. Terus bisa melatih kerapihan, bisa Latih kekompakan. latih kekompakan. Terus kerjasama. Apa Kinan? Tidak membuat gaduh, kita tidak membuat gaduh. Terus apa lagi teman-teman, ada yang tahu nggak? Jadi kesimpulan hari ini kita bisa bekerja sama, kita menempelkan potongan-potongan gambar di atas karton dengan rapi, sifat. Alhamdulillah teman-teman sudah selesai pembelajaran kita. Sebelum kita pulang nanti dipisah lagi di kolom mejanya, satu aja ada buku-buku yang masih tinggal. Udah dicek teman-teman? Kolom mejanya jangan sampai ada ketinggalan. Alat tulis jangan sampai ada ketinggalan. Oke, kalau sudah dipisah untuk pelajaran besok teman-teman, besok hari Kamis yaitu pelajarannya bahasa Inggris. Lalu dilanjutkan dengan pelajaran PAI. Jangan lupa bawa buku bahasa Inggris dan apa? PAI. KTI juga jangan lupa dibawa. Tematik tetap dibawa. Oke, bisa jangan lupa untuk membawa buku bahasa Inggris dan PAI. Sebelum kita pulang teman-teman, sebelum kita pulang ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Apa? Untuk diumumin yang paling bagus. Yang paling bagus besok kalau diumumin ya nanti paling bagus. Yang paling bagus sama yang pertama presentasi. Kami nih. Kami yang pertama yang paling bagus. Tadi ini yang amat presentasi dapat bintang prestasi berapa? Apa nanti masing-masing yang presentasi pertama, kedua, ketiga, lalu dilanjutkan dengan yang paling bagus posternya. Bisa dapat 2 nih. Nanti yang paling bagus siapa nih? Salah satu nih dari poster. Berarti Pak kalau yang konteksnya paling bagus dapat 2. Pas 2. Iya. Bisa di. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, satu. Bentar. Sudah siap hari pakinan. Taman di depan darah ditundukkan suara tidak bercanda. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama teman-teman. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Adit sudah siap ya dengan kegiatan pasca observasi kelas? Insya Allah sudah siap, Bu. Baik, alhamdulillah pada beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan observasi saya di kelas Bapak, observasi pembelajaran. Jadi ada beberapa hal memang yang ingin saya tanyakan kepada Pak Adit. Yang pertama, ini Pak Adit, bagaimana perasaan Bapak ketika saya mengobservasi di kelas Bapak? Perasaan Bapak gimana? Pertama beda seperti kayak saya ngajar kelas-kelas itu saya merasa dipantau. Masa dipantau? Apakah saya benar apa ada kurangnya belajar seperti ini gitu. Jadi itu suasananya berbeda. Suasananya begitu. Nah, kemudian pada saat pra observasi itu kan saya tanyakan kepada Bapak tentang area pengembangan yang ingin fokus gitu ya pada area pengembangan. Masih ingat nggak Pak? Pengembangan apa yang pada saat itu Bapak ingin kembangkan di kelas tersebut? Area pengembangan itu menciptakan suasana belajar dengan memfasilitasi murid agar belajar tersebut nyaman, menyenangkan, dan menyenangkan. Oh, iya. Nih, apakah fokus pengembangan tersebut sudah Bapak capai sesuai dengan keinginan Bapak? Kalau menurut saya karena saya baru mengembangkan kegiatan tersebut, sebenarnya butuh proses untuk mencapai yang lebih maksimal. Nah, menurut penilaian Bapak nih ya, Bapak sendiri ya, dari fokus pengembangan tersebut kira-kira dari 1 sampai dengan 10 sudah berapa ya? Saya nilai 8 karena benar-benar sudah terbangun juga sama Bu Iris sebelum kita observasi bagaimana cara saya menerapkan pembelajaran itu lebih diferensiasi produk yang saya persiapkan dari RPP Pada saat pra ya? betul Bu. Pada saat observasi memang Pak Adit juga sudah mempersiapkan diri untuk ada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana suasana kelas? Apakah memang sudah fokus dengan kenyamanan kelas tersebut Pak Adit? Ada nggak area-area yang membuat kelas itu nyaman pada saat pembelajaran diferensiasi? Sama yang saya dari itu anak-anak merasa penasaran. Apa tuh? Biasanya itu tiba-tiba kita membawa sebuah produk, itu apa Pak, itu apa, ada tanya itu ngapain Pak gitu. Tapi sebelum kita belajar produk seperti itu, kita membuka buku tematik 2G karena kita akan mempelajari dalam sebuah tematik 2G tentang kebersamaan, yang salah satunya kebersamaan di tempat wisata. Selain teman-teman mempelajari tempat wisata, jadi nanti teman-teman itu mempelajari kata-kataan yang ada di tempat wisata. Jadi memang sesuai dengan tema, dan poster yang Bapak bawa itu memang buat penasaran ya, karena posternya lebih dari 1 ya Pak ya kemarin itu ya. Ada berapa poster kemarin? Ada 4 poster yang dibuat karena nanti berdasarkan jumlah kelompok yang ada di dalam kelas. Nah, untuk pemilihannya sendiri menurut Pak Adit sudah sesuai nggak Pak dengan kenyamanan teman-teman di kelas? Sudah. Kenapa Pak Adit? Sudah. Anak-anak, kelompoknya mau pilih sendiri apa mau dipilihin? Pilih sendiri Pak, gitu. Pilih sendiri, udah pilih sendiri.
pas ketika pilih sendiri teman-temannya ada yang satu kelompok sama meja yang udah biasa mereka dudukin, ada yang milih sama teman yang lain juga. Satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 biji. Kurang lebih anak di kelas 2 orang itu ada 19 siswa. Jadi ada yang 5, ada yang 4. Berarti sudah membuat anak-anak yang Oke. Nah, untuk pemilihan ini juga Pak, poster. Saya lihat juga kemarin beberapa poster itu maju satu-satu ya kemarin ya. Nah, berdasarkan apa tuh Pak Adit? Tambah dulu rapi, ini nanti Oh, lihat. iya. Nanti yang rapi siapa nih? Coba kita pilih nih. Yang rapi ini kelompoknya yang rapi, coba silakan dan dia mau poster yang apa gitu. Posternya ada 4, yaitu berkaitan dengan museum transportasi, museum Kiongmas, museum Komodo, tapi museum transportasi, museum Kiongmas, Mini ya, Mini. Terus kemudian satu lagi museum yang berkaitan dengan percakapan ini Pak, yang di olahraga. Oh, ya, olahraga. Jadi ada poster mereka itu, saya lihat kemarin itu menempel gitu ya. Nah, menempel. Oke. Nah, untuk menurut Pak Adit, apakah sudah merasa puas gitu Pak dengan kegiatan pembelajaran dari kan berasa dengan fokus dari pengembangan itu? Menurut saya puas sekali. Puas sekali. Ada jalan-jalan seperti itu lagi. Oh iya gitu. Betul-betul apa namanya ya? Keren lah gitu ya. Karena juga ada lebih semangat dari hari-hari yang sebelumnya. Masya Allah. Mungkin butuh ini juga effort apa ya kita mempersiapkan tersebut. Oke, butuh waktu ya untuk mempersiapkan sama media-media tersebut ya. Nah, kemudian lanjutnya Pak Adit, untuk rencana tindak lanjut dari area pengembangan yang Bapak lakukan, apa sih tindak lanjutnya? Tadi kan sudah berbeda suasananya. Rencana apa nih Bapak yang akan lakukan setelah Tindak lanjut itu kita melihat dari hasil siswa, apakah sudah rapi dari hasil kelompok tersebut. Kemudian kita lihat hasil dari presentasi juga termasuk dari komunikasi anak-anak. Dia nanti satu kelompok presentasikan ini hasil kita. Ada kalimat apa di musim olahraga, misalkan kali ini sedang apa kali di sini pas sedang melihat para atlet nih yang terus ada lagi di musim komodo, hai Dio, kamu sedang apa? Saya sedang melihat sebuah komodo. Rencana tindak lanjutnya adalah teman-teman mempraktekkan gitu ya, tadi yang praktekkan langsung percakapan gitu ya Pak Adit ya. Sama menyebutkan kalimat sapaan itu apa ya? Oh, menyebutkan kalimat paham apa belum? Oh, iya. Baik. Kapan ya kira-kira Pak Adit akan melaksanakan kegiatan tersebut nanti setelah pembelajaran berakhir. Oh, iya, karena itu masih baik. kita ingat-ingat nih apa aja proses-proses tersebut. Nah, kemudian selain daripada hal tersebut ya, menghafalkan sapaan, mempraktekkan, ada nggak Pak Adit ingin Pak Adit buat gitu untuk agar lebih menarik lagi, anak-anak lebih semangat lagi? Apakah sudah cukup itu aja? Kalau dari saya sepertinya udah cukup. Tapi anak-anak sudah lebih kreatif dengan stiker-stiker yang mereka bawa. Oh gitu, oh tambah stiker ya. Betul. Sebelumnya Pak Adit sudah informasikan? Belum. Oh mereka bawa sendiri stiker tersebut. Kita mereka membawa stiker buat mereka di buku-buku harian mereka. Untuk mempraktekannya di kelas atau di area lain? Praktekannya di kelas. Di kelas. Ada keinginan untuk buat video kayak gitu nggak? Buat video Dan bagus itu dibuatin karena waktu kita itu mengatur anak-anak jadi sibuk jadi kita foto. cukup foto aja nanti ya, dokumentasikan. Kita syuting. Jadi kemudian ini saya bacakan tadi bahwa fokus Bapak yaitu memfasilitasi peserta didik untuk belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Kemudian
kegiatan atau proses yang membuat nyaman dan menyenangkan ini memang butuh proses. Dan menurut Pak Adit, penilaian dari ketercapaian fokus ini nilainya 8. Nah, memang sudah ada masukan-masukan pra observasi dan sudah ada juga terlihat dari RPP yang sudah Bapak bawa pada saat pra observasi. Kemudian juga anak-anak di sini merasa penasaran dengan media-media yang Bapak bawa, yaitu poster. Nah, kemudian sudah terlihat nyaman juga di kelas karena ada pemilihan kelompok yang dilakukan secara sendiri gitu. Anak-anak memilih kelompoknya sendiri. Kemudian juga dalam pemilihan tema poster tersebut, anak-anak juga pilih sendiri temanya yang mereka inginkan. Nah, rencana tindak lanjut, Pak Adit nanti sesuai dengan hasil dari hasil presentasi dan produk yang dihasilkan anak-anak akan mempraktekkan langsung bagaimana percakapan ketika menggunakan kalimat sapaan. Nah, kemudian lanjut ya Pak Adit. Silakan Bu. Nah, untuk aktivitas pengembangan berarti tadi Pak Adit ingin mempraktekkan ya Pak Adit. Dan menghafal tadi ya kalimat sapaan. Memahami kalimat sapaan. Nah, apa sih Pak Adit tujuan yang hendak Pak Adit capai ketika Pak Adit ingin mempraktekkan bersama dengan Karena anak-anak mengenal nama tempat wisata. Pak? Yang kedua, memahami penggunaan kata sapaan dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi, ya. Udah cukup. Ada lagi. Ada lagi mengembangkan keterampilan penggunaan kata sapaan. Mengembangkan keterampilan kata sapaan itu seperti misalkan kita bertemu dengan guru, yang terus menolong teman. Ketika kita akan meninggalkan tempat bagaimana kita menggunakan kalimat sapaan tersebut. Kalimat sesuai. Sesuai kondisi yang sedang dihadapi, sedang dihadapi. Nah, apa sih Pak ukuran keberhasilan dari aktivitas pengembangan tersebut? Ukuran keberhasilannya dengan penilaian. Penilaian dengan menggunakan Rubrik keterampilan. ada lagi Pak, Sama kerjasama. kerjasama. Ini ada kerjasama. Nanti mereka berkelompok ya, ibunya. Artinya untuk Nah, untuk menjalankan aktivitas pengembangan ini, tentu Bapak perlu pendukung nih ya. Kira-kira Bapak siapa saja yang menurut Bapak yang akan dilibatkan atau mendukung kegiatan ini? sama guru selevel Masih jawab ya, masih jawab. Sama materi-materi yang ada di YouTube. Sudah cukup. Nah, kira-kira apa akan dilaksanakan? Dilaksanakan presentasi yang kemarin. Bukan, ini aktivitas pengembangan ini. Jadi kan akan melaksanakannya ketika sudah ini ya, mempelajari kalimat-kalimat sapaan yang lainnya. Kira kapan Pak?
kegiatan seperti yang nanti dilaksanakan setelah kegiatan-kegiatan PAT selesai. Oh iya. Itu kita akan merefleksikan kegiatan-kegiatan yang sudah mereka pelajari. Refleksikan kegiatan yang sebelumnya ya saya lupa. Kegiatan bersama guru ya, berarti Betul, kegiatan bersama guru. berarti nanti dilakukan ya. Ya, berarti pekan depan ya Pak, hari apa Pak? Hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat tuh dipraktekkan tuh ya. Baik, nanti saya mau lihat ya Pak, boleh ya? Baik, silakan. Senin sampai Jumat. Ada teman sejawat yang melihat atau Bapak aja? Boleh ada Mas Jawa? Oh boleh ya. Tapi nggak ini kan? Rasanya berbeda lagi nggak ada? Iya. Baik, sepertinya sudah cukup Pak Adit, sudah cukup ya. Terima kasih Pak Adit Sama-sama, Bu. sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diobservasi oleh saya, gitu ya, dari mulai kita observasi, kemudian kita observasi di kelas sampai dengan hari ini pasca observasi. Nah, semoga kegiatan ini juga bermanfaat ya Pak Adit, Amin, Bu Lilis. untuk Pak Adit dan juga untuk saya pribadi. Terima kasih Pak Adit. Sama-sama, Bu Lilis. Buat Sudah lagi, Bu pembalik Lilis? kelas sudah cukup. Sudah cukup. Terima kasih buat Sama-sama, Bu Lilis. kembali ke kelas. Bu Lilis. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.